Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswana Mandiri Septian. Tadi sudah kita sepakat manggilnya Mas saja ya, gitu. Materinya belum ada. Kita munculkan materi. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kalau boleh tahu, eh, Bapak Ibu sekalian bergerak di bidang apa? Kuliner atau fashion atau makanan dan minuman? Ibu fashion. Oke, baik. Makanan minuman juga Ibu, Mamin juga. Craft. Kalau Bapak fashion, craft juga. Bu, makanan, kuliner. Banyakan makanan minuman, fashion dan craft. Kalau boleh tahu juga, eh, sudah kemarin belajar copywriting, sudah diajari dasar-dasar copywriting gitu sudah nggih, sampun nggih. Hari ini kita akan fokuskan kepada copywriting untuk kegiatan promosi. Judulnya adalah Rahasia Meningkatkan Penjualan hingga 300% dengan copywriting. Luar biasa nih Bu ini. Kita kan pengen tahu bagaimana caranya meningkatkan penjualan hanya dengan kata-kata. Itu kan yang kita pengen. Kira-kira judulnya menjual nggak Bu? Menjual banget. Ini salah satu teknik copywriting bagaimana membuat Bapak Ibu sekalian menjadi bertanya-tanya gimana caranya supaya bisa meningkatkan penjualan sampai 300% hanya dengan menggunakan copywriting. Begitu juga teknik copywriting ini yang akan mempengaruhi customer Bapak Ibu nanti ketika melihat copywriting dari penawaran produk Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan ini. Sehingga tujuan akhir dari copywriting untuk kegiatan promosi adalah membuat orang itu bertanya-tanya, produknya apa ya? Promosinya apa ya? Menarik nggak ya buat saya? Nah, itu teknik copywriting yang akan membuat orang lain bertanya-tanya. Next. Oh, pakai clicker ya? Ngekliknya kemana? Sini. Pertanyaannya adalah, kenapa copywriting itu penting, Bapak Ibu sekalian? Ada yang boleh kasih masukan? Kenapa copywriting itu sangat penting bagi keberhasilan promosi atau penawaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian ketika melakukan kegiatan marketing? Boleh kasih masukan? Kenapa copywriting itu penting? G. Bapak Ibu pernah menerima brosur ketika jalan di mall atau jalan di pasar, terus kemudian ada orang mendekati, terus Bapak Ibu sekalian disodori brosur, Bapak Ibu silakan diambil. Dalam benak Ibu sekalian, pernah nggak mengatakan, apa sih ini? Terus kemudian diabaikan, dibuang. Ya, itu salah satu bukti bahwa copywritingnya tidak tepat. Sehingga ketika Bapak Ibu menerima penawaran tersebut, tidak membuat Bapak Ibu ingin tahu apa isinya. Itu buang-buang uang kan, kalau misalnya kita sudah bikin brosur capek-capek yang menurut kita desainnya sudah bagus tuh, menurut kita gambarnya sudah oke, menurut kita warnanya sudah oke, kenapa ya kok belum udah nyebar brosur, cetak brosur sampai 1 rem 500 lembar udah disebar ke sana kemari kok masih belum ada yang tanya kenapa ya, apakah brosur saya nggak berhasil? Bukan itu. Pertanyaannya adalah apakah isi dari brosur itu membuat orang tergugah untuk menanyakan atau merasa butuh akan apa yang ditawarkan. Nah, itulah kenapa pentingnya copywriting. Karena copywriting itu, Informasi kepada kami, panggil saja nama saya untuk Kasiman. Tapi jangan dikasih banyak DM ya Bu. bagaimana? Nanti apalagi kalau dipanggil. Suaranya belum di... Ini kok nggak bisa digeser gitu? Ah, ini. Nah,
Copywriting itu tujuannya yang pertama harus menarik perhatian. Kalau misalnya penawaran yang Ibu buat melalui apakah itu brosur, apakah itu banner, ataukah itu X banner, apalagi ketika di pameran, bazar, udah capek-capek bikin X banner, gak ada yang noleh. Kenapa? Karena isi dari X banner tadi tidak membuat orang noleh. Tidak membuat orang penasaran, apa sih ini? Kadang-kadang yang sering kita lihat, karena kita inginnya menyampaikan banyak hal kepada customer, semuanya dimasukkan ke dalam satu banner itu. Ini produknya ini, kami telah ini, bla bla dimasukkan sampai akhirnya kecil-kecil semua tulisannya nggak kebaca. Itu yang kadang-kadang masih menjadi permasalahan dari UMKM yang belum memahami teknik copywriting dan pentingnya copywriting. Yang kedua, copywriting penting karena untuk membangun ketertarikan dan keinginan. Orang lain itu kadang belum kenal, bahkan belum tahu produknya Bapak Ibu sekalian. Kenal aja nggak tahu, apalagi tahu aja nggak, apalagi kenal. Belum kenal dengan produknya Bapak Ibu sekalian. Kita itu kadang untuk membeli sesuatu bukan karena harus kenal dulu, tapi karena kita melihat, terus kemudian melihat, kok ya aku butuh deh ini, beli ah. Kita nggak tahu mereknya apa, siapa yang punya, produksinya di mana. Kita kadang-kadang nggak tahu itu, tapi kita merasa bahwa produk ini akan memberikan manfaat bagi saya, maka saya akan membelinya. Maka di dalam brosur, di dalam penawaran berupa banner, berupa apa, itu tidak yang ditonjolkan adalah bukan mereknya kita apa. Kadang-kadang yang sering saya lihat adalah yang paling utama, paling ujung dia tulis di atas mereknya gede. Terus kemudian tulisannya di bawah kecil, 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 kecil. Kita nggak butuh tahu mereknya, kita butuh tahu ini produknya bermanfaat nggak bagi dari sisi customer ya. Karena copywriting itu harus dilihat dari kacamata customer memandang produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi copywriting akan membangun ketertarikan sehingga dari ketertarikan terkonversi menjadi keinginan untuk membeli. Itu kekuatan dari copywriting yang bagus. Kemudian apalagi manfaat copywriting? Pentingnya, dengan copywriting yang tepat, Bapak Ibu mampu atau dapat mengkomunikasikan manfaat. Orang beli minum air bukan karena airnya kan, karena haus. Kemudian melepas dahaga dengan minum. Kan berarti bukan beli air, beli pelepas dahaga. Orang beli pecel bukan karena pengen beli pecel, tapi karena lapar. Karena mau sarapan cari pecel. Akhirnya memutuskan beli pecel, bukan beli pecelnya. Bisa saja mungkin pecelnya rame, terus antriannya banyak, jadi nggak jadi beli pecel. Agak maju sedikit, 20-30 meter ada bubur ayam. Berarti kan bukan karena ingin beli pecel, tapi karena lapar, apa yang tersedia, pecelnya nggak bisa, karena rame, parkirannya penuh, nggak dapat parkir, di depan ada bubur ayam. Ah, bubur ayam aja. Berarti kan sebetulnya bukan beli produk, tapi beli manfaat. Nah, yang perlu ditonjolkan di dalam penawarannya Bapak Ibu, bukan produk, tapi manfaat. Sehingga yang harus dikomunikasikan, apa manfaat produk Bapak Ibu bagi customer. Sekali lagi, sudut pandangnya adalah sudut pandang customer melihat produk kita. Kadang-kadang para pelaku UMKM terjebak pada sudut pandang, saya punya produk ini, menurut kita manfaatnya ini. Kemarin baru saja saya membimbing adik-adik pemuda Surabaya UMKM, produknya minuman. Minuman ini menggunakan bahan baku bunga telang. Terus kemudian yang ditawarkan adalah manfaat kesehatan dari bunga telang yang dikasih rasa. Saya tanyakan, ada gulanya enggak? Ada. Ya nggak bisa dong dibilang produk sehat.
produk sehat kan tidak bisa berkonotasi manis. Karena kalau dikonsumsi terus-terusan jadi nggak sehat. Bunga telangnya sehat, tapi kalau dikonsumsi sebarang gula jadi nggak sehat. Nah, menurut produsen yang bikin, saya menggunakan bahan-bahan yang sehat. Tapi sudut pandang kacamata konsumen yang dia mengkonsumsi setiap hari tujuannya adalah konsumsi harian. Jadi nggak sehat dong gula darah saya. Ya, itu pemilihan kata dan pemilihan sudut pandang itu mempengaruhi dari eh, minat customer melihat produk kita. Makanya harus dilihat dari segi manfaat, bukan dari segi produk. Terus kemudian apalagi manfaat copywriting? Menciptakan koneksi emosional. Menciptakan koneksi emosional. Contoh misalnya, sarung. Produknya sarung. Kalau kita ngomong sarung, secara fungsi buat sholat, atau buat bapak-bapak santai pagi dan juga sore atau malam di rumah, itu fungsi dari sarung. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan teknik copywriting, kita akan mengkonsep sarung sebagai hadiah yang luar biasa untuk orang tua tercinta. Jadi beda kan? Bukan sarung secara fungsi, tapi sarung sebagai hadiah yang luar biasa di momen Lebaran untuk orang tua tercinta. Bagi anak-anak yang sudah bekerja, bisa berpenghasilan, maka dia akan membelikan sarung yang harganya mungkin agak lumayan, 500, 700 ribu. Tapi kalau kita jualan sarung sebagai fungsi, harga 700 ribu, orang akan mikir, anak kayak sholat aja kok, beli yang murah aja banyak. Tapi kalau kita menggunakan teknik copywriting untuk menyampaikan emosi bahwa produk sarung ini adalah hadiah yang luar biasa yang Anda bisa persembahkan untuk orang tua di hari raya. Beda, itu teknik copywriting. Bagaimana mengkonsep sebuah produk dari sisi emosi. Itu teknik copywriting. Apalagi copywriting mengarahkan tindakan atau call to action. Sering saya melihat brosur penawaran, iklan, dan lain-lain. Udah penawarannya bagus, gitu kan. Lupa meletakkan call to action. Pesan sekarang juga, kunjungi sekarang juga. Atau bahkan yang paling paling penting lagi apa? Ditinggalin aja nomor telepon. Bapak Ibu sekalian, kalau Ibu lihat brosur, lihat banner, lihat iklan, yang mencantumkan nomor telepon, dicatat apa enggak nomor teleponnya? Enggak. Alah ngapa kok ribet-ribet nyatet nomor telepon? Enggak toh. Zaman sekarang kan ada yang lebih maju ya Bu, di scan, scan barcode. Lupa bahwa orang sekarang tuh jauh lebih cepat, lebih paham teknologi. Yang paling penting itu jauh lebih cepat Bu. Ibu sekarang sudah kebiasaan scroll TikTok atau Instagram, kalau nggak suka dalam 0,0 sekian detik sudah langsung di skip, skip, skip. Itu kebiasaan. Kita nggak pengen ribet, nggak pengen lama, pengennya cepet. Sehingga kalau misalnya mau pesan, lihat penawaran, mau pesan, pesan sekarang juga nomor telepon pemesanan, lah masih nunggu harus leren nyatet dulu, pasti nggak akan terjadi konversi penjualan. Jadi dibikin simple, kalau misalnya pesan melalui WhatsApp atau scan QR WhatsApp kami. Kan terimanya brosur, jadi ambil HP, di-scan, masuk ke WhatsApp, tinggal WA, tanpa harus menyalin nomor WhatsApp-nya. Itu juga harus dipertimbangkan dalam teknik copywriting penawaran. Udah di bazar, taruh produk, ada brosurnya, cuman diliatin aja. Kan sayang banget. Udah cetak brosur mahal-mahal. Terus apa lagi? Meningkatkan konversi. Meningkatkan konversi tujuannya tentu meningkatkan penjualan. Makanya tadi saya bilang dengan hanya merubah kata-kata, penjualan bisa meningkat loh. Bahkan sampai 300%. Kenapa? Karena saya sudah coba sendiri.
Oh ya, tadi sebelum dijelaskan usaha saya kan ada kopi ya. Saya juga ada usaha lain, Bu. Saya pengelola warkop. Jadi saya punya warkop di Jombang itu ada 3 cabang saya. Jombang Kota, Sambong, Sambong Sambong, iya. Jombang mana, Bu? Oh iya, saya ada di Sambong, ada di terminal, Bu. Terminal Jombang, sama di daerah Dapur Kejambon. Iya, iya. Ada 3 warkop saya. Saya juga punya ayam geprek. Mereknya Ajib Fried Chicken. Alhamdulillah sudah 7 outlet di sana. Oke, siap. Di Jombang ya, Bu? Iya, siap. Kedai. Oh, Mega Cuan. Iya. Jadi saya sudah mempraktekkan sendiri bagaimana menggunakan copywriting, ternyata bisa meningkatkan penjualan bahkan sampai 50%. Meningkatkan omset. Naik 50% tanpa traffic naik. Traffic nggak naik, jumlah kunjungan tidak naik, tapi pembelanjaan per customer naik. Jadi orang datang jadi belanja lebih banyak dengan menggunakan teknik copywriting. Itu bisa. Apalagi yang terakhir adalah untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas brandnya kita. Beda nanti kelasnya. Coba kalau Ibu lihat brosur atau penawaran atau iklannya brand-brand besar sama penawaran dan iklannya UKM. Yang brand besar minim tulisan. Poin-poinnya apa. Kalau punyanya UKM tulisannya banyak di situ dimasukkan rapet kiri kanan dibagi 2. Jadi brosur A4 itu apa A5 dibagi 2 kiri kanan seret ini tulisannya apa, kolom sebelah sini tulisannya apa, rapet di bawah ada. Wah, jadi nggak kebaca gitu, apa yang mau yang disampaikan gitu. Maunya semuanya dituliskan di situ. Jadi kita tuh bisa ini loh Pak, sembarang ini kita bisa melayani itu. Jadi semua dituliskan di situ gitu. Ini apa yang jadi orang jadi tidak tertarik dan bingung melihat penawaran yang disampaikan oleh eh, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, yuk kita belajar bagaimana membuat copywriting yang tepat untuk kegiatan promosi produk kita. Nah, bisa dibayangkan. Ibu sering pandangan ini kan ya. Kalau kita jalan di gang-gang itu, rawapet ini model dari sewa mobil yang di bawah nawarin bebek goreng, yang sebelah itu ada rokok dan lain-lain. Itulah kenapa pentingnya copywriting, Bu. Kalau kita lihat di sini ya, Bu. Di sini saja. Ini kan banjir banner ya. Yang paling kebaca yang mana? Kredit instan 0,05%. Kenapa? Singkat, simple, jelas, padat. Yang lain-lain, iya tulisannya kau kecil-kecil ini apa yang mau dibaca? Semuanya mau dimasukkan ke dalam banner. Bayangkan, orang nyetir sepeda motor, Bu, 3 menit, 3 detik. Nggak kebaca. Apalagi banjir kayak gini. Apalagi yang seperti ini, udah jejer-jejer gini, sudah tidak kelihatan. Maka penting bagi kita untuk mempelajari teknik copywriting di tengah persaingan promosi masing-masing usaha. Jadi semuanya bikin promosi, kita sekarang sudah kebanjiran informasi dari Instagram lihat konten, TikTok lihat konten, lepas dari HP lihat konten. Jadi kita sudah kebanjiran informasi. Kalau masih harus dikasih yang panjang dan bertele-tele, orang pasti lewat. Sehingga di tengah banjirnya informasi kita harus membuat sesuatu yang menarik sehingga orang mau baca. Mau tahu, lebih tepatnya itu. Tujuannya kan pertama tadi membuat menarik. Sehingga orang yang lihat jadi tertarik. Apa ya? Ini cukup singkat. 0,05% per hari. Sudah, orang yang butuh duit jadi mikir, apa itu ya? Dia nggak nawarin apa, cuman kreditan 0,05 per hari, HP, nomor HP sudah tulis ini. Seret, simple. Itu yang dimau oleh si pemilik usaha.
mencari nasabah baru yang mau cari kredit 0,05% per hari. Bukan kami menyediakan jasa kredit. Wah, sudah lewat tuh, momen-momen itu sudah lewat. Kalau dulu formatnya kayak begitu. Tapi kalau sekarang karena persaingan sudah sangat ketat, jadi harus dibuat sesederhana mungkin jelas isinya apa. Nah, 3 detik. Waktu yang kita punya itu cuma 3 detik untuk membuat orang tertarik. Ingat Bu ya, tujuan dari promosi bukan untuk membuat orang beli. Kalau Ibu pengen membuat orang beli, itu tadi. Semua dimasukkan Bu dalam situ. Karena orang kan butuhnya banyak ya, beda-beda ya. Jadi semua dimasukkan. Maunya kita seperti itu. Tapi promosi itu sekarang tujuannya adalah membuat orang tertarik dulu. Sehingga orang tertarik, orang tanya. Baru setelah tanya kita jelaskan produk dan jasa kita apa. Itu dulu. Jadi waktu kita itu cuma butuh 3 detik. Seperti tadi sudah saya informasikan ketika Bapak Ibu lihat konten di HP, eh, Instagram, TikTok, di YouTube, di Facebook, scroll, 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 nggak suka, geser. Berapa detik, Bu? Dalam 10 detik Ibu sudah bisa geser berapa konten, coba? 10 detik loh itu. Udah geser berapa konten. Artinya apa? Sepersekian berapa detik membuat Ibu tertarik supaya lihat, apa sih ini kok menarik? Iya kan? Kadang-kadang kita berhenti pada konten yang membuat kita tertarik. Ah, itu copywriting. Jadi copywriting bukan hanya tulisan, tapi teks yang dibaca dalam bentuk, kayak misalnya kita lihat konten, eh, sekarang yang lagi populer ya, orang gila mana yang bisa nyanggupin orderan 100 dalam waktu 1 jam. Itu kan konten yang lagi viral sekarang ya. Orang gila mana gitu. Ibu kan jadi tertarik. Apa sih ini maksudnya? Jualannya apa? Nanti dulu kita lihat dulu kontennya. Yang penting itu dulu yang kita bikin orang tertarik dulu supaya tahu lebih lanjutnya apa. Nah, itu copywriting yang dibaca, teks yang dibaca. Semua itu terskrip. Jadi yang dibaca oleh oleh para konten kreator itu yang diomongin itu bukan tanpa skrip, itu sudah diskrip terus kemudian dibacakan. Itu copywriting. Nah, syarat agar iklan kita itu menarik, yang pertama singkat, jelas, padat. Nggak boleh kebanyakan isi. Poinnya apa? Dari siapa? Dari sudut pandang siapa? Sudut pandang customer. Bukan dari sudut pandang kita. Kalau dari sudut pandang kita, maunya diisi banyak. Manfaat produk kita apa? Ditulis banyak semuanya. Kalau bisa menyelesaikan segala macam. Asam urat, gitu. Menyelesaikan masalah hutang piutang segala diselesaikan dengan minuman itu. Minum lunas hutang gitu kan. Jadi ditulis semua kalau bisa gitu kan. Tapi kan nggak mungkin gitu. Jadi harus singkat, jelas, padat. Minuman ini punya manfaat apa? Bagi siapa? Sehingga yang memang punya masalah tersebut akan tertarik. Harus menarik. Apa yang bikin menarik? Headline. Headline, Bu. Yang di atas. Apa yang paling kelihatan? 0,05% per hari. Itu headline-nya. Benefitnya apa? Headline itu akan membuat orang tertarik mengetahui lebih lanjut. Orang gila mana? Ah, itu headline. Itu headline-nya. Jadi headline harus dibuat menarik. Faktor yang membuat orang tertarik lagi untuk melihat penawarannya adalah visual. Foto. Contoh Bu ya, ada produk minuman. Produk minuman. Katakanlah kopi susu minumannya. Saya taruh di meja,
Terus kemudian saya foto. Sama dibandingkan lagi visualnya. Saya lagi keringetan, orang keringetan, diminum foto, botolnya kemeringet. Botolnya itu keluar airnya. Ya, terus saya sambil minum gini. Kira-kira lebih menarik mana? Lebih menarik yang diminum daripada hanya ditaruh di atas botol. Apa maksudnya? Visual, Bu. Jadi kita tidak jualan botol, tidak jualan kopi susu. Kita jualan pelepas dahaga. Sehingga harus dilihat dari sudut pandang konsumen. Konsumen pengen minum ini apa? Pada saat haus, pada saat panas, dipraktekkan, diminum gini. Itu jauh lebih menggugah, jauh lebih mengundang orang untuk kepingin secara visual. Ketimbang hanya produk ditaruh di meja dan difoto. Karena itu hanya sebagai produk. Tapi ketika orang minum, difoto, itu sudah menjadi manfaat. Berbeda secara visual. Jadi harus diperhatikan yang seperti itu. Lalu apa? Jangan fokus kepada produk, fokus pada manfaat. Ini yang harus disampaikan. Nanti saya kasih contoh iklan yang apa format promosi yang saya pakai di tempat saya di Fried Chicken. Kenapa kok bisa meningkatkan penjualan 50% tanpa harus menambah jumlah orang kunjungan datang. Nanti di belakang tak kasih contoh. Nah, di dalam benak customer, Bu, orang itu mau beli kalau satu yakin. Betul nggih? Bapak Ibu kalau beli di Shopee, ada dua toko, barangnya sama. Yang satu harganya, katakanlah harganya 15.000. Yang satu toko harga jual 12.000. Umumnya ini harga 15.000. Satu toko jual harga 12.000, yang satunya jual harga 16.000, lebih mahal 1.000 daripada harga biasanya. Tapi yang 16.000 reviewnya 2.000, yang jual 12.000 nggak ada reviewnya. Ibu beli yang mana? Kan lebih murah, Bu. Kenapa nggak beli yang lebih murah? Karena nggak yakin. Karena nggak yakin tokonya benar apa enggak. Karena yang dijual 2.000 orang, yang sudah reviewnya 2.000, berarti sudah dibeli banyak orang, jadi ibu yakin untuk membeli. Itu di benak customer, Bu. Bukan harga, tapi keyakinan, benefit, keuntungan, dan resiko. Orang nggak jadi beli karena ribet. Bisa loh. Contoh, ini sudah haus nih, mau beli minum, ya toh. Terus ketika mau beli, "Eh, Mbak, saya membayar. Berapa?" Sudah ngambil dompet nih. Oh maaf Bu, hanya menerima pembayaran pakai e-wallet saja. Jadi beli? Kadang-kadang kalau nggak bawa HP, HP ku carry ya Mbak. Yes Mbak, kasih tuku karena ribet. Ya, bukan karena udah haus ini sudah, gitu kan. Mau beli, tapi karena ribet nggak jadi beli. Artinya apa? Resikonya ribetnya itu membuat orang nggak beli, sehingga benefitnya jadi turun. Nah, begitu juga dalam penawaran materi promosi. Harus terkesan, sekali lagi, terkesan manfaatnya besar, resikonya kecil. Itu harus tertulis di dalam penawarannya. Sehingga keraguan-raguan customer hilang. Apa yang menjadi keraguan customer kok nggak jadi beli, hilang. Nanti saya kasih contoh. Ini yang harus diingat-ingat, Bu. Setiap kali membuat program penawaran atau promosi, harus gede manfaat, kecil resiko. Ada warung soto enak. Sotonya ini enak terkenal dan sudah menjadi langganan lama. Tukang parkirnya ganti, tukang parkir baru. Resek, Bu, tukang parkirnya. Kalau narik parkir mahal. Ibu mampir lagi enggak? Nggak ada urusannya sama soto loh ini. Sotonya nggak berubah, resepnya tetap, rasanya pancet enak, tukang parkirnya yang ganti. Bikin orang nggak jadi parkir, nggak jadi makan. Padahal nggak ada urusannya sama soto.
Sotonya tetap. Nah ini tadi, kalau muncul hal-hal yang mengandung resiko sehingga orang nggak jadi beli, sehingga di dalam program penawaran harus digedein manfaat, dikecilkan resiko. Harus diingat-ingat ini. Maksudnya bagaimana? Saya mencoba mencari iklan penawaran di Google. Ketemunya penawarannya JNE. Saya nggak tahu ini JNE mana. Pokoknya saya ambil aja. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita belajar menganalisa. Apakah penawaran brosur ini bagus? Kalau dilihat dari segi brosurnya sih bagus Pak, berwarna gitu kan. Karena ini biasanya para UMKM begini brosurnya. Ruame. Rame, kaya warna, dan gambar. Bapak Ibu, kalau dibaca dari atas ke bawah, penawaran apa sih yang ditawarin sebetulnya? Jasa kirim. Poin apa yang paling penting yang ditawarin sama dia? Gratis jemput barang. Kok ditaruh di bawah? Itu kan penawaran utama. Kenapa ditaruh di bawah? Kok malah yang ditunjukin kabar gembira? Memangnya ketika ibu menerima gambar ini langsung, wah gitu. Enggak toh, enggak segembira itu juga. Ngapain dikasih kabar gembira? Enggak perlu. Sehingga tulisan-tulisan yang sekiranya tidak perlu dimasukkan ke situ. Contoh, kabar gembira, kami sekarang lebih dekat dengan Anda. Ini brosur ya Bapak Ibu. Ibu kalau nyebar brosur, punya toko, nyebar brosur, masa nyebarnya 10 kilometer dari tempat? Kan nggak mungkin. Nyebar brosur kan pasti kalau nggak pertama, radius 1 kilometer dari tempat kita. Kan nggak perlu diomong dekat juga. Yang terima brosur itu tahu kalau misalnya ini di Jalan Kartini, ibu nyebar brosur di Embong Malang, orang yang terima di Embong Malang lihat, oh Jalan Kartini, dekat. Kan gitu. Nggak perlu ditulis, ini lebih dekat dengan Anda. Kata-kata yang tidak perlu dan tidak menggugah seperti ini nggak perlu. Express delivery, service company. Ibu bisa nggak paham artinya? Kadang-kadang yang terima juga nggak paham artinya. Nggak perlu sok ke Inggris. Nggih. Karena target market kita ya nggak perlu juga bahasa-bahasa itu. Maksudnya apa gitu kan? Nggak perlu. Kirim dokumen. Kan kita sudah tahu ya Bu, JNE itu pengiriman ya. Nggak perlu dikasih, kirim paket di tempat saya. Nggak perlu juga gitu loh. Malah yang terakhir, yang paling penting penawaran utamanya ditaruh di bawah. Orang kalau lihat ini, sekilas naik motor, misalnya ini kalau dibikin banner, naik motor, tahu? Kan orang baca dari atas ke bawah ya. Sedangkan penawaran utamanya taruh di bawah, lewat 3 detik. Kebaca? Nggak kebaca. Yang kebaca JNE kabar gembira. JNE kabar gembira, apa mau kabar gembiranya? Lewat. Ya, ini waspada. Jangan bikin yang seperti ini. Kita nggak perlu memasukkan banyak hal ke sini sehingga nggak jelas apa yang mau ditawarkan. Lalu yang benar bagaimana? Saya mencoba bikin yang serupa tapi tidak dalam segi desain. Maksud saya strukturnya. Gratis jemput paket. Kelihatan toh, Bu? Yang dibacakan langsung begitu. Gratis jemput paket. Apa yang ditawarkan? Gratis jemput paket. Ingat tadi, menghilangkan resiko. Meninggikan benefit, menghilangkan resiko. Tanpa syarat, tanpa minimum, tanpa keluar rumah. Menunjang nggak? Orang jadi yakin kan? Benefitnya naik, resikonya turun. Kirim paket tanpa keluar rumah, resikonya turun.
Kan beda tuh kata-katanya. Yang penting-penting aja, Bu. Penawaran yang kita masukkan yang penting-penting aja. Sudut pandangnya apa? Manfaat. Dari sudut pandangnya siapa? Customer nih, tanpa syarat, tanpa minimum. Orang ragu mau gratis jemput. Nek barangnya mek siji dijemput gak yo? Muncul kan keraguan biasanya. Enggak pas barangnya cuma satu tok nggak dijemput. Tulis di situ yang muncul sebagai keraguan tanpa minimum. Tanpa minimum ya satu aja dijemput berarti. Tanpa minimum kok. Orang sudah hilang keraguannya. Tanpa minimum, tanpa syarat. Masa pakai syarat? Nggak ada. Oh, Puk, syaratnya harus paketnya minimum dua. Nggak pakai. Tanpa syarat, tanpa minimum tak jemput barangnya. Tanpa harus keluar rumah. Kan poin itu yang mau kita sampaikan. Maka tulis. Kemudian kasih gambar visual. Terus kemudian apa lagi? Menghilangkan keraguan dan membuat kepercayaan dulu. Bikin jadi yakin dulu. Percayakan urusan logistik dan paket Anda kepada kami. Akan kami urus mulai dari pintu rumah Anda. Itu kan bikin orang yakin. Tambah lebih yakin lagi dengan penawarannya. Lalu call to action. Kan nggak nyuruh orang datang. Alamat bawah aja. Karena orang kan nggak datang. Supaya tahu aja. JNE mana sih ini? Kok tahu kalau JNE? Di atas kan nggak ada logonya JNE, Bu. Dari gambar kan sudah kelihatan sebetulnya kalau ini truknya mobilnya JNE. Ya kan nggak perlu dikasih logo JNE. JNE-nya di bawah aja. Counter ini. Tapi yang paling penting apa? Orang supaya tanya, request, jemput. Ketika orang scan ini, bahkan hanya tanya-tanya saja, ibu mendapatkan benefit, belum order, baru tanya-tanya, apa itu benefitnya? Dapat database, karena orang tanya. Oh sekarang belum kirim, nggak apa-apa, saya simpen dulu kak nomornya. Dapat database kita. Orangnya nyimpen nomor kita. Itu kan enak. Kalau ada apa-apa, orangnya langsung tanya karena ada WhatsApp-nya. Ini loh Bu. Jadi kalau dibandingkan antara kiri sama kanan, poinnya langsung yang didapat yang mana? Yang kanan. Simple aja. Singkat, jelas, padat. Nggak usah terlalu banyak tulisan yang mau kita sampaikan. Kata-kata, jargon-jargon nggak penting, yang tidak ada korelasinya, yang tidak bikin orang tertarik, yang nggak bikin orang mau ambil produknya kita. Oke, sampai sini dipahami nggih Bu nggih? Jadi bikin penawaran nggak usah terlalu banyak kata-kata. Simple, jelas, padat, singkat. Nah, struktur dan elemen copywriting untuk pemasaran apa saja? Yang pertama, headline-nya harus kuat. Gratis jemput paket. Atau misalnya kalau kita eh, punya produk jamu yang punya manfaat kesehatan jantung, gitu misalnya, eh, memperkuat fungsi jantung secara alami. Atau misalnya rahasia raja-raja Jawa merawat kesehatan. Karena kan resepnya resep kuno gitu. Misalnya seperti itu. Yang penting adalah bikin orang tertarik. Apa sih maksudnya rahasia raja-raja Jawa untuk melihat bawahnya? Itu power power apa headline-headline yang punya kekuatan membuat orang tertarik dan mau tahu bawahnya. Lalu sub headline yang mendukung. Sub headline itu apa? Di bawahnya tadi loh, Bu. Gratis jemput paket tanpa syarat, tanpa minimum, tanpa keluar rumah. Itu sub headline yang akan menunjang judul di atas. Sehingga membuat orang jauh lebih tertarik. Lalu isi yang persuasif. Kontennya persuasif. Kalau tadi, ini gimana?
Backnya gimana? Hah? Oh dari situ, bukan nggak pakai clicker. Tiwas aku ngeklik klik dari tadi. Melakukan hal yang sia-sia, taruh aja kalau gitu. Lah iya. Oh, kios gini-gini. Ternyata enggak. Tidak disampaikan ini. Ini copywriting yang buruk ini. Nah, isi yang persuasif. Isinya persuasif. Percayakan urusan logistik usaha Anda kepada kami, akan kami urus mulai dari pintu rumah Anda. Loh kan kok nggak geser? Oh, yang terakhir, call to action yang jelas. Pesan sekarang juga, kunjungi sekarang juga, order sekarang juga, ambil promonya sekarang juga. Jangan kehabisan, ambil sekarang juga. Call to action-nya jelas. Daftar menjadi reseller sekarang juga. Dapatkan penghasilan tambahan sekarang juga. Itu kalau ingin merekrut reseller. Isi brosurnya rekrutmen reseller. Terus kemudian ya kayak gitu. Jadi harus call to action-nya jelas. Nomor WhatsApp-nya jelas. Jangan cuma ditulis nomor WhatsApp, ditambahin QR code, scan WhatsApp. Itu juga akan lebih membantu konversi penjualan dari konversi orang tanya-tanya dari penawaran Bapak Ibu. Next. Nah, ini loh, kan kita itu harus belajar sama brand-brand besar. Mereka kalau bikin iklan penawaran, kenapa sih kok bagus-bagus dan nyampe gitu loh pesannya ke kita? Karena mereka simple bikinnya, visualnya bagus. Beli dua cornetto gratis satu silver queen, sudah dipasang di Indomaret Indomaret. Kalau misalnya Bapak Ibu punya butik, punya toko, punya outlet, punya resto, bisa tuh apa yang lagi promo sekarang difoto, beli apa, gratis apa, tempel di situ sehingga orang yang datang, wah ada promo ya Mas, ada promo ya Bu. Sehingga tanpa harus meningkatkan traffic, pembelanjaan orang meningkat. Itu yang saya lakukan di tempat saya. Spesial untuk yang tersayang, cuma 500-150 ribu. Pizzanya bentuk hati. Sudah, simple. Penawaran mulai dari tanggal 13 sampai 14 Februari. Kenangan berdua, 2 liter 99 ribu. Simple, pesannya nyampe. Nggak perlu bertele-tele kopi apa. Nggak ada itu tulisannya kopi apa, manfaatnya apa, dan lain-lain. Ya. Promonya nyampe. Itu yang kita harus belajar dari brand-brand besar atau brand-brand yang sudah ada. Ketika Bapak Ibu melihat sebuah iklan penawaran dan Bapak Ibu merasa tertarik, pelajari. Apa ya dari penawaran ini yang bikin saya tertarik? Oh ininya, oh ininya. Nah, tiru. Jadi tidak ada yang namanya originalitas dalam marketing. Tidak ada. Ketika sebuah penawaran membuat Bapak Ibu tertarik, tiru, belajar dari situ. Terus kemudian lihat dampaknya ke usaha kita. Ada orderan nambah nggak ya? Ada orang tanya-tanya lebih banyak nggak ya? Seperti itu. Next. Nah, untuk dapat menuliskan copywriting yang bagus, Anda harus memahami target market. Siapa target market Anda dan apa yang menjadi penting bagi dirinya. Lalu kemudian Anda menggunakan bahasa yang dimauin oleh customer-nya. Contohnya, maksudnya bagaimana? Kita bahas. Jadi gunakan bahasa mereka, bukan bahasa kita. Next. Ingat ya, fokusnya kepada manfaat, bukan kepada produk. Ini bahasa copywriting.
Fokusnya kepada manfaat. Kita bukan jualan minuman, kita bukan jualan pakaian, kita jualan apa? Maksudnya bagaimana? Seperti tadi saya bilang, sarung. Fungsi buat sholat, tapi secara emosi itu hadiah. Beda. Next, fokusnya kepada manfaat. Apa manfaatnya untuk saya? Ada beberapa poin orang memutuskan untuk membeli atau memandang sebuah produk. Yang pertama, kenikmatan. Memang orang tersebut membeli sebuah produk untuk dirasakan kenikmatannya. Enak, segar. Jadi kalau misalnya ada minuman yang memang segar dan orang itu mencari kesegaran, maka kata-katanya adalah minuman kesegaran. Apa minuman kesegaran, Bu, yang di toko? Hidrokoko itu ngomong enak apa ngomong segar, Bu? Sprite itu ngomong enak atau ngomong segar? Segar. Hidrokoko kan yang bahasa komunikasinya adalah minum kesegaran. Kesegaran buah kelapa, air kelapa, nggih. Yang ditawarkan kesegaran. Sehingga orang yang mendengar nggak beli minuman, tapi beli kesegaran. Itu pilihan kata, tapi powerful sehingga mempengaruhi alam bawah sadar seseorang melihat produk tersebut bukan sebagai produk minuman, tapi produk kesegaran. Itu kenikmatan. Lalu nilai atau value. Membeli produk karena nilai yang terkandung di dalam produk tersebut. Contoh misalnya, Ibu membeli baju yang menggunakan bahan-bahan organik. Misalnya kain-kainnya tidak ada plastiknya sama sekali. Jadi benangnya dari bahan-bahan organik, dari bambu, dari apa. Ada orang membeli produk karena produk ini ramah terhadap lingkungan. Value, nilai, itu yang ditawarkan kepada customer. Kalau memang produk ibu punya nilai ramah lingkungan, maka harus disodorkan kepada customer bahwa produk ini ramah lingkungan. Nilai atau value. Contoh, nanti tak kasih contoh di sebuah produk ya. Persi value atau persepsi nilai. Bapak Ibu, apa sih maksudnya persi value atau persepsi nilai? Saya produksi nastar, saya beli toples bulat, saya jajar-jajar bulat melingkar, saya tutup toplesnya, saya kasih selotip. Terus produk ini saya kasih stiker di atasnya. Nastar, ini produk yang pertama. Nastar yang sama, saya taruh di dalam plastik kecil-kecil, jadi satu nastar, satu plastik. Terus kemudian saya beli bungkus kotak dari kertas yang warnanya merah marun, di atasnya ada emboss tulisan emas. Terus nastar plastik tadi saya jajar-jajar satu, 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 sehingga susunannya rapi kayak coklat gitu. Saya tutup, saya masukkan ke dalam plastik, saya vakum, saya kasih panas. Mahal mana? Kan sama isinya. Kan sama isinya, Bu. Isinya sama. Yang punya persepsi mahal siapa? Kan Ibu tadi menilai lebih mahal ya. Kan tadi saya tanya, lebih mahal mana? Lebih mahal kedua. Berarti persepsinya Ibu sekalian menyatakan bahwa produk ini lebih mahal. Isinya kan sama. Betul ya? Betul. Itu yang namanya persepsi nilai, Bu. Persepsi nilai. Jadi itu disampaikan kepada customer. Persepsi nilainya bagi dia apa? Kan sama-sama ini produk nastar. Kalau yang toples buat lebaran. Tapi kalau yang kotak dikonsumsi sendiri apa dikasihkan orang? Kasihkan orang. Dikasihkan orang.
maka hadiah terindah. Nah, hadiah itu copywritingnya yang tepat. Kita tidak jual nastar. Saya nggak jual nastar. Saya jual manfaat dari sebuah nastar. Sampai sini paham Ibu ya? Yang saya maksud sebagai seorang marketer, kita tidak jual produk, kita jual manfaat. Jadi harus mulai melatih apa namanya sudut pandang dan pemahaman kita terhadap produk. Kadang-kadang sebagai pelaku produsen itu kita terlalu fokus pada produknya kita ini apa. Sehingga kita lupa sudut pandang customer melihat produk kita apa ini manfaat. Fokusnya kepada manfaat. Apalagi return on investment atau imbal balik. Ibu pernah nggak mempertimbangkan beli produk, saya beli produk ini untung nggak ya? Mempertimbangkan nilai keuntungan atau imbal balik. Contoh misalnya, beli sepeda motor, Honda sama Kawasaki, milih mana? Kenapa? Awet, terus nilai jualnya masih tinggi. Yang dipertimbangkan apa? Pengembalian dari investasi kita. Pertimbangan seseorang untuk, jadi kalau saya sebagai sales Honda, saya nggak akan jualan, Bu ini mesinnya awet, enggak. Saya akan mengatakan, Bu ini menguntungkan, karena dijual kembali nilainya masih tinggi. Itu bahasa marketing, pilihan kata produk kita ini nilainya apa? Apakah produk kita ini mengandung unsur kenikmatan? Apakah produk kita ini mengandung nilai atau value? Apakah produk kita ini akan meningkatkan image, prestis seseorang sehingga yang ditonjolkan adalah persepsi nilai, persepsi value? Ataukah produk kita bersifat yang hitung-hitungan awet apa enggak? Beli mesin, sama-sama beli mesin produksi untuk adonan gitu misalnya. Nggak akan kita mengatakan bahwa ini merek ini kuat, enggak. Maka akan dikatakan merek ini awet hingga 5 tahun. Kan oh, awet 5 tahun. Beli harga 10 juta awet 5 tahun. Kayaknya untung juga deh ini. Itu penawaran yang disampaikan. Pilihan-pilihan kata dari sudut pandang customer melihat produk kita ini apa. Contoh, next. Ini brand yang sama, Bro. Mitsubishi. Satunya expander, satunya Pajero. Expander ngomongin apa, Bu? Sama-sama roda 4, prestis, prestis. Kalau saya manggil customernya Pajero, mungkin nggak saya ngomong masang gambar Pajero terus mengatakan irit, nggak mungkin, nggak mungkin. Maka saya nggak akan pernah ngomong Pajero irit, nggak pernah ngomong Pajero aman, nyaman, nggak. Maka saya manggil customer Pajero, saya pasang gambar Pajero, buktikan kesuksesan Anda. Saya jualan mobil nggak, Bu? Enggak. Saya jualan apa? Prestis. Saya jualan prestisnya para customer Pajero. Saya nggak jualan mobil, saya jualan prestis. Kalau gambarnya expander, tulisannya apa? Saya akan pilih copywriting kenyamanan keluarga. Betul kan? Atau nikmati momen indah bersama keluarga. Karena kalau bawa expander bisa bawa keluarga banyak. Atau atau nikmati perjalanan bersama anak-anak. Itu yang akan saya pilih kata-katanya. Saya tidak jualan mobil, saya jualan nilai, value, momen. Ya, bisa dipahami ya, Bu ya. Pilihan kata itu akan sangat mempengaruhi orang untuk tertarik apa enggak minat. Kalau cuma pasang gambar Pajero expander terus saya tulis harganya Rp 350 juta, orang nggak tertarik, Bu. Minatnya jadi apa sih? Gitu aja, hanya dilihat sebagai price list aja. Tapi kalau misalnya gambar expander terus saya tulis kenyamanan keluarga atau momen bersama keluarga yang tak ternilai, orang jadi minat.
untuk mempertimbangkan beli expander. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memang mementingkan nilai kekeluargaan. Tapi bagi orang-orang yang mementingkan prestis, akan terpanggil secara alami, buktikan kesuksesan Anda. Gambar Pajero. Orang sukses beli Pajero. Beli gitu kan. Beda kan Bu ya? Jadi hanya menggunakan kata-kata saja kesan yang didapat oleh customer itu beda. Sehingga peluang orang minat sama produk Bapak Ibu jauh lebih meningkat. Ketimbang hanya pasang produk terus tulisannya nggak jelas. Menggugah emosi, tadi seperti yang sudah disampaikan. Apa manfaat copywriting? Menggugah emosi dari yang membaca. Karena keputusan membeli adalah keputusan emosional, bukan keputusan rasional. Seberapa sering kita beli barang sampai rumah terus nyesel, aku mau nyapo tuku iki. Karena keputusan membeli adalah keputusan emosional. Kalau misalnya keputusan rasional, Bu, di depan ini ada dawet sama air mineral. Keputusan rasional, air mineral, sehat, murah, tapi kalau pilih dawet, emosional pasti. Enak gitu kan. Panas-panas, seger, ada esnya, wah seger pasti. Enek nongkonin nih juru, waduh tambah seger. Keputusan emosional. Keputusan membeli adalah keputusan emosional. Bahkan membeli pun kalau misalnya ngomong rasional, nggak beli, nunggu di rumah ada air, ngapain keluar uang saya? Keputusan paling rasional. Maka keputusan membeli tidak pernah rasional, selalu emosional. Nah, untuk menggugah emosi bagaimana? Gunakan copywriting kata-kata tadi. Dari sudut pandang customer melihat produk kita ini gimana. Next, sekarang kita kasih contoh, Bu. Kita mau jualan madu premium, Bu. Madu premium, kemasannya premium ya, Bu. Saya tulis madu premium 270.000. Ibu tertarik lihat penawaran ini? Enggak tertarik. Kan madu premium. Kenapa enggak tertarik? Buat apa? Manfaatnya bagi saya apa? Saya enggak tergugah. Enggak tergugah. Melihat gambar dan tulisan ini enggak tergugah. Tapi kalau menggunakan teknik copywriting yang benar, next, gimana Bu? Iya. Ibu tanya enggak? Kok 3.000 per hari? Maksudnya gimana? Tanya enggak sama penjualnya? Tanya kan sama penjualnya? Akhirnya saya bisa jualan. Ini di pameran nih katakanlah. Saya pasang banner itu. Back, Mbak. Kembali, mundur. Nah, saya pasang banner di pameran. Madu premium 270.000. Kok nggak ada orang yang tanya ya? Kenapa? Jangan salahin orang nggak mau tanya, Bu. Karena Ibu tidak menggugah emosi, tidak menawarkan manfaat bagi customer. Tidak mengecilkan resiko, tambah malah membesarkan. 270.000, mahal, Bu. Tujuan kita mengecilkan resiko, maka dibuat samar. Katakanlah ini kemasannya besar, dikonsumsi harian, awet 3 bulan, 270.000 dibagi 3 bulan, 30, dibagi 90 hari, 3.000 per hari. Maka sebagai marketer kita jelaskan, mengecilkan resiko. Next, menjaga kesehatan jantung dan imunitas tubuh secara alami hanya dengan 3.000 per hari. Saya ditanya, maksudnya gimana ini Bu? Kok bisa 3.000 per hari? Di situ kita jelaskan. Beda ya Bu, dengan hanya menggunakan kata-kata, penjualan bisa meningkat. Dengan hanya merubah sudut pandang kita dari siapa dulu? Dari kacamata customer melihat produknya kita. Itu. Jadi mulai di belajar melihat sudut pandang produk kita dari sudut pandang customer dan melihat produk kita dari sudut pandang manfaat. Kita nggak jualan produk, kita jualan manfaat. Sehingga orang lihat, oh, next, saya kasih contoh.
Ini apa Bu produknya? Ayam, fried chicken. Gimana cara meningkatkan benefitnya ayam? Emang ayam manfaatnya apa Pak? Kenyang. Gimana cara menurunkan resiko? Kalau dari sudut produk, kan dari sudut produk Bu. Makanya kan kita selalu terjebak dalam sudut produk. Nggak peduli Bu, kita mau pakai minyak apa, mau pakai bahan apa, customer nggak peduli. Kita harus lihat dari sudut pandang customer. Oke, orang mau beli ayam ngapain sih Bu? Pada saat apa orang beli ayam? Lapar. Lalu yang menjadi pertimbangan berikutnya orang mau beli ayam selain lapar apa? Ukuran dompet. Iya toh? Cukup nggak ya budget saya? Cukup nggak ya beli ayam? Berapa sih harganya? Pasti kan tanya itu. Ngukur dompet. Berapa sih harganya? Pas nggak ya? Bukan jualan ayam, Bu. Saya nggak jualan ayam. Saya jualan manfaat. Maka di tempat saya, penawaran yang saya bikin adalah, boleh next, fokus kepada manfaat produknya, bukan kepada produknya. Kalau produknya, saya jualan ayam. Tapi kalau fokus kepada manfaat, saya nggak jualan ayam. Next, ini tempat saya, Bu. Ini promo yang saya bikin. Ini saya taruh di sini, Bu. Orang itu lebih tahu Fruity apa lebih tahu merek saya, Bu? Fruity. Makanya Fruity-nya saya gedein, Bu. Supaya orang noleh dulu dong, Bu. Gratis Fruity. Apaan? Ingat, Bu, kita di jalan 3 detik, tok. Orang tahu 3 detik, tok. Seret. Jadi minat. Gratis Fruity. Orang tahu makan ayam, gratis Fruity. Paket ayam geprek, gratis Fruity. Sudah, itu aja. Terus, bagaimana membuat orang tertarik untuk beli ini? Itu, Bu, harga 12.000 sudah gratis Fruity. Murah nggak Bu kira-kira? Fruity harganya berapaan? Tiga, 3.000. 12.000 gratis Fruity nilai 3.000. Berarti orang belinya harga 9.000. Udah dapat minum, ayam, nasi. Sambel lagi, geprek. Murah kan ya? Murah. Jadi minat Bu beli Bu. Awalnya yang mau beli original, saya tawarin nggak geprek sekalian gratis minum. Nambah berapa sih? Nambah 2.000 yang sayap. Nggak eman Mas. Yang dada sekalian. Nambahnya cuma 5.000 dapat dada. Ya udah deh nambah jadi 15. Awalnya beli 10.000 jadi beli 15.000. Kira-kira peningkatan penjualannya naik berapa persen, Bu? 50% tanpa meningkatkan traffic. Orangnya yang datang sama. Cuman begitu ditawarin, naik penjualannya. Naik, Bu, penjualan 50% secara omset di tempat saya pakai promo ini. Ketika pertama kali mengaplikasikan eh, iklan ini. Next. Ini apa yang saya tawarkan, Bu? Apa yang saya tawarkan? Kenyang, kenyang. Saya nggak nawarin ayam, saya nawarin kenyang. 10.000 udah kenyang. Iya tuh, 10.000 udah kenyang. Saya nggak jualan ayam, saya jualan manfaat. Punya uang 10.000, udah kenyang. Ya. Kalau jualan ayam, ayam. Nah, gimana Bu nawarinnya ayam? Bingung saya. Kalau mau jualan ayam, apa benefitnya? Apa manfaat dari ayam? Kalau dari sisi produk. Tapi saya lihat dari sudut pandang pemanfaatan produk saya bikin orang kenyang. Ya udah 10.000 udah kenyang. Jadi orang lihat, oh 10.000 udah kenyang. Naik Bu penjualan. Dengan hanya ini di menu ada. Di menu saya itu yang 10.000 paket original, sayap sama nasi. 10.000 memang. Tapi kan perlu dikomunikasikan kepada customer bahwa saya punya paket 10.000 loh.
Kalau saya cuma pasang gambar ayam nasi 10.000 gitu, orang minat nggak? Enggak. Karena yang lain juga jualan 10.000 kok sama. Kan kita bertarung di tengah kompetisi. Tadi kita sudah lihat iklan-iklan baliho-baliho udah banjir. Memangnya ayam geprek, fried chicken yang lain nggak jualan 10.000 sama ayam? Jualan 12.000 ayam sama nasi, sama minum juga. Betul, betul. Mikir kan? Betul. Itu perlu dikomunikasikan. Nah, ilmu komunikasi ini dalam bentuk promosi tadi itu menggunakan pilihan kata-kata yang dari sudut pandang customer. Kalau dari sudut pandang saya sebagai penjual, ya saya jualan ayam sama nasi 10.000. Tapi kalau dari sudut pandang customer, uang 10.000 sudah bisa bikin kenyang. Sama kasih visual ayam, orang jadi, wah, ngiler lihatnya. Itu, itu headline yang kuat, visual yang bagus, terus kata-kata lain yang menunjang, yang poin-poinnya aja. Jadi nggak usah terlalu banyak kata-kata, simple, sederhana, isinya apa, padat, sampaikan. Itu ya. Next, ini terakhir, kita nanti sambung tanya jawab. Lakukan tes dan ukur, Bu. Nggak mesti kita melakukan kegiatan promosi langsung berhasil. Saya juga berkali-kali sudah kadung bikin banner, bikin penawaran, ditaruh, kok nggak naik penjualan ya kenapa? Oh mungkin karena ini, oh mungkin karena ini. Rubah lagi. Jadi lakukan tes dan ukur, terus kemudian latihan menulis copywriting maksudnya. Jadi latihan menggunakan kata-kata, kayak tadi 10.000 sudah kenyang. Itu kan Ibu nggak kepikir sebelumnya toh bahwa kita jualan kenyang. Itu karena saya kebiasaan melatih copywriting, sehingga saya tes apakah copywriting saya mempengaruhi emosi dan psikologis customer. Karena customer kita manusia, sekali lagi manusia mudah dipengaruhi secara psikologis dengan hanya melihat gambar, membaca tulisan. Jadi pilihan-pilihan kata itu bisa menggugah emosi seseorang. Jadi belajar, latihan. Gimana perasaanmu membaca tulisan ini? Oh, bagus ini. Oh, jadi pengen beli, pengen nyoba. Nah, itu latihannya kita di situ. Sama belajar dari brand lain. Saya selalu melihat iklan-iklan kalau ada penawaran yang bagus tuh saya mesti lihat ini apa ya yang bikin saya tertarik ya. Oh ininya itu. Akhirnya saya contoh. Saya kalau lihat iklan bagus di jalan mesti saya foto. Karena saya contoh nanti. Itu akhir dari materi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan kita buka sesi tanya jawab. Langsung apa? Kayak moderator. Saya pakai. Oh iya, Selamat siang, Mas. selamat siang. Iya, nama saya Lilo dari Kaira Kerap. Itu begini, Mas. Saya sudah mencoba dengan tulisan rustic, cuma rustic besar ya. Kemudian ada by Kaira, kemudian ada scan QR kode atau apa ya di situ. Tapi waktu itu nilai penjualannya saya ada sampai ke Singapura dan Spanyol. Terus apakah itu sudah headline ya? Soalnya perkembangan dari sekarang ini kok masih ini ya, masih ngambang lagi gitu loh. Apakah ada cara lain ya selain yang saya pakai saat ini? Terus yang kedua, mungkin bisa dibantu untuk visualnya, Mas. Ya, kalau rustic itu visualnya apa? Itu aja. Terima kasih. Rustic itu apa maksudnya Pak? Produknya apa Pak kalau boleh didetailkan? Ini makram. Jadi makram itu ke natural. Jadi biasanya orang membeli dekor-dekor yang hubungannya dengan natural, seperti daun-daun kering, Oke. kemudian hanging wall dari Home benang, decoration Pak ya? ya, Home decoration. home decor. Oke. Terus kemudian peralatan-peralatannya lagi juga Oke. seperti itu. Oke. Jadi
Biasanya dipakai di resort-resort maupun kafe-kafe Oke. seperti itu. Memang awal pertamanya tuh sudah Singapura sampai Spanyol, tapi saya belum sampai sekarang eh, respon itu masih belum ada lagi gitu loh. Mungkin ada cara lain untuk bisa Kalau dulu bedain dapatnya order dari Singapura sama dari Instagram. Spanyol, Instagram. dapatnya dari Instagram. Iya. Oke, Jadi orang saya cuma dan tulis rustic begitu aja. ditulisnya di The rustic ditulisnya di di Instagram. judul Instagramnya Iya, atau iya, profil iya. Instagram. Oke. Kemudian sama di marketplace. Itu aja. Terima kasih. eh Pak, untuk produknya Bapak kalau misalnya mau mencari market luar itu lebih cocoknya pakai website, Pak, landing page, landing page. Terus kemudian ini kan plastik, Pak ya. Tentu kita harus melihat dari sudut pandang customer. Kita nggak bisa sekali lagi dari sudut pandang kita. Karena contoh, bagi kita dekorasi daun-daunan begitu, bagi orang kita ya, kan nggak menarik, Pak ya. Tapi bagi customer bule menarik banget karena mengandung unsur tropikal, karena mengandung unsur etnik, karena mengandung unsur itu tadi rustik. Ya, bagi orang sana itu jauh lebih menarik. Nah, maka sudut pandang kita ketika menulis landing page, jangan dikasih gambar dulu. Gambar berikutnya, headline-nya dulu apa ini? Apakah yang mau kita tawarkan adalah eh, apa tropical decoration atau make your home tropical atau bring tropical to your house atau to your place atau to your property atau apa gitu kan itu headline-nya. Terus kemudian ditunjang oleh visual-visual yang bagus. Terus baru kemudian di bawahnya kontak. Isinya menggugah, Pak. Misalnya kami pernah melayani, ya kan harus membangun trust, kepercayaan. Kami pernah melayani pengiriman ke Spanyol, Singapura, dan lain-lain. Ditunjang dengan video atau foto visual pada saat pengiriman. Terus kontak person di bawahnya. Simple, Pak. Diiklankan, Pak. Iklannya target marketnya, targetnya ke luar. Yang dicari apa? Kan nggak mungkin Pak langsung buyer. Pasti lewat agen dulu. Yang dicari adalah agent, Pak. Maka mencari partner penjualan di Eropa gitu misalnya. Mencari agen penjualan di Amerika. Nah, apakah berhasil atau tidak? Sekali lagi, Pak, harus dilakukan tes dan ukur. Karena kita nggak bisa, meskipun kita sudah bikin landing page bagus, gambarnya bagus, ternyata berat. Berat bagi siapa? Yang baca, yang buka. Terlalu over gitu loh, Pak. Kadang-kadang kita simpel aja. Misalnya pasang foto vas bunga dari terakota tinggi terus ada bunga-bunga surainya gitu di sudut sudut ruangan itu kita jadikan foto make your house tropical seperti itu. Terus di bawah looking for agent for Europe kontak person. Karena kan nggak mungkin kita langsung dapat sales. Orang beli itu kan ada yang nggak tahu jadi tahu jadi minat, minat jadi pengen, pengen jadi beli. Ya toh, Pak. Itu kan urutannya orang beli, nggak mungkin terus tiba-tiba langsung beli. Nggak tahu jadi tahu dari landing page. Tahu jadi minat. Oh, mencari partner nih, ya kan? Minat jadi kepengen. Kalau pengen kontaknya kemana ya? Nah, itu harus bisa terbangun dari landing page tadi. Instagram itu cuma sebagai katalog, Pak. Kalau kita mau mencari partner, lebih efektif pakai landing page, terutama luar. Orang luar itu lebih lebih website daripada kita. Kalau kita mesti dikit-dikit nyari IG-nya apa gitu. Itu orang kita. Tapi kalau orang luar mereka nggak Instagram, mereka lebih ke website, landing page. Saran saya itu, Pak. Jadi plastik itu brandnya, Pak. Enggak, brandnya Kaira. Ya, cuman ditulis rustic gitu aja ya. Iya,
kurang menjual Pak sebetulnya. Iya. Jadi kan sebenarnya yang dijual kan adalah home decoration ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya membawa tropical ke rumah. Manfaatnya apa? Manfaatnya membawa rustic decoration ke rumah. Ya. Jadi yang ditawarkan adalah itu tadi, merubah rumah yang biasa jadi luar biasa dengan hanya dekorasi. Estetik gitu, Pak. Daripada rustic kan mending estetik, Pak. Pilihan katanya. Iya, Pak. Kalau rustic itu kayak kesannya industrial gitu kan. Padahal kan yang kita mau kan fotogenik dan estetik kalau ketika didekorasi gitu kan. Semoga membantu Pak ya dalam pilihan itu tadi ya. Ini Pak, digital marketingnya lebih baik saran saya pakai landing page. Ya, untuk mendapatkan target luar, target market keluar. Yang lain Bu, mungkin Eh, silakan Pak. mungkin untuk peserta online juga boleh ditulis di chat ya. Nanti akan kami bacakan untuk pertanyaannya. Oke. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Saya Ahmad, mau bertanya perihal menarik persepsi customer tadi. Siap. Ya, menurut Masnya, lebih penting mana pada saat kita sebagai produsen, pada saat menarik persepsi customer value menggunakan teknik copywriting emosional atau copywriting sensasional? Kalau yang Masnya tadi bilang kan untuk yang writing emosional kan menyentuh hati ya. Kalau sensasional tadi kan yang ibaratnya orang gila mana itu. Itu kan kalau menurut saya ya. Kalau sensasional itu berarti kita harus update mengenai brosur kita. Ya. Terus kalau misalnya emosional itu kan enggak. Itu aja sih. Lebih Betul. penting mana antara Siap. emosional atau sensasional? Siap. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Satu, ini Lebih utama mana, Mas? fungsinya beda. Karena fungsinya beda. Contoh Pak, McD itu jualan apa Pak? Ayam. Ayam. Padahal burger aslinya. Enggak benar. McD itu kan jualan ayam. Betul ya? Pernah tahu nggak McD jualan ayam gulai? Ayam yang Jepang. Ada loh Pak, menu ayam gulai. Ayam gulai itu ada. Terus burger yang rasa-rasa bulgogi, rasa rendang, ada. Selalu ada nggak? Enggak. Seasonal. Betul toh? Itu kan sensasional. Tapi core-nya McD apa? Burger sama ayam. Tetap ada. Saya bilang dua-duanya penting. Jadi unsur emosional itu melekat kepada produk. Kalau misalnya memang produknya mengandung unsur emosional, melekat kepada produk. Sepi nih Pak, butuh sesuatu yang sensasional. Itu tadi, supaya stay relevan, selalu update di market. Apa nih yang baru? Apa nih yang baru? Apa nih yang baru? Itu yang dilakukan McD. Kalau McD dari dulu jualan ayam sama burger itu aja bosen. Contohnya apa yang ketinggalan dan juga kehilangan market? Sama-sama brand Amerika, KFC sama McD ramean mana? Ramean McD. KFC kan sepi Pak sekarang. Nggak kayak dulu. Kenapa? Ya nggak ada inovasi produknya. Orang taunya datang ke KFC ya ayam sama udah itu aja. Nggak ada yang namanya ayam ala apalah, ayam rica-rica atau ayam apa. Nggak ada yang baru membuat orang tertarik untuk menoleh kepada KFC. Tapi McD selalu bikin menu-menu seasonal sehingga orang noleh nih. Hah? Ayam bumbu hijau. Emang enak? Nyoba ah penasaran. Ah nggak enak, enak ayam biasa. Ya nggak apa-apa, tetap core-nya produk ada. Yang sensasional ada juga. Jadi menjaga orang supaya tetap noleh kepada McD. Itu tadi. Makanya dua-duanya penting, Pak. Jadi kayak trial produk customer ya, Pak. Gimana? Kayak modelnya trial customer produk istilahnya. Betul. Kita kan jadi sekali lagi sudut pandang customer terhadap produk kita ini apa? Kalau misalnya kita properti ini, Pak ya. Saya jualan properti. Apartemen yang menghadap ke kolam renang atau menghadap ke lapangan golf akan berbeda dengan jualannya dengan ngadep parkiran. Apartemen sama-sama gedung ini.
Apartemen yang parkiran, saya akan ngomong ini harganya bisa murah, Pak. Jadi Bapak bisa pindah ke apartemen dengan budget yang ringan. Karena memang yang ada parkiran dijual harga lebih murah. Sedangkan yang ngadep view, saya nggak akan jual harga. Saya akan ngomong, bayangkan Bapak bangun pagi hari, memandang pemandangan ini. Ini akan sangat bagus sekali bagi kita yang tinggal di sini. Saya jualan emosi, sama-sama loh barangnya, ya kan? Maka sekali lagi, sudut pandang customer melihat produknya kita ini apa, value-nya itu kita sampaikan. Itu jadi core, melekat. Tapi konten-konten yang kita bikin, yang orang gila mana, itu sensasional, perlu. Kenapa? Bikin orang noleh, Pak. Bikin orang noleh. Nah, jadi unsur viralitasnya pakai yang begitu-begitu. Tapi sebagai core-nya tetap emosional yang dipakai. Seperti itu. Nah, itu makanya tugasnya orang marketing penting, Pak. Kalau kita sebagai pelaku UMKM kan CEO ya, Pak ya. Chief Everything Officer. Jadi mulai ngurusin produksi iya, mulai ngurusin apa namanya pemasaran iya. Nah, packaging iya, betul. Belanja iya, semualah kita harus pikirin. Nah, makanya salah satunya di sisi marketing kita harus mikirin dari sudut pandang yang benar. Customer melihat produk kita apa, copywritingnya apa nih yang paling tepat nih. Seperti itu. Kalau membuat apa namanya customer yang tapi sensasional tadi, menurut Masnya itu kita durasinya tiap bulan atau tiap triwulan? Hmm, yang lagi hype-nya apa Pak ngikut Pak? Oh gitu, berarti Sekarang yang lagi rame orang gila mana? Ya kita ikutlah orang gila mana, iya, ya kan? berarti hitungannya pas ada sensasi kita Ikut follow up gitu. supaya orang noleh Pak. Hmm. Betul. Supaya orang noleh. Nah, tapi core produknya tetap juga ada konten-konten seperti itu. Kalau dalam dalam segi konten ya ini ya. Seperti itu. Cukup menjawab Pak? Cukup. Siap, terima kasih. Dua-duanya penting, sensasional sama emosional itu sama-sama penting. Tanya, ada yang dari online tah? Ada satu, Warga online ada yang bertanya? satu ya. Dari ini ibu atau bapak Firzi, Boleh ditampilin Mbak? Ibu Firzi, ya. Ini beliau bertanya gimana kalau HPP-nya agak tinggi? HPP atau harga jual? HPP, Kalau HPP HPP, atau harga jual? Nah itu. bagaimana kalau HPP-nya agak tinggi? HPP-nya agak tinggi berarti dijualnya harganya lebih tinggi lagi gitu maksudnya. Betul ya? Ya. Maka ya kalau mau jual harga tinggi itu tadi kita harus tahu siapa target market kita. Seperti madu tadi. Madu itu kan ada madu yang murah, ada madu yang mahal. Tapi kalau kemasannya seperti tadi, persepsi nilainya jadi mahal dong. Sehingga customer mau tuh beli produk yang memang kesannya mahal. Padahal isinya sama-sama madu. Kan nggak ada bedanya, Bu. Madu yang di botolan bekas marjan itu yang kayak botol marjan, sama madu yang botol heksagonal, yang tutupnya coklat, terus dikasih seal begitu, terus stikernya bagus, terus ditaruh di dalam kotak. Terus kotaknya disering lagi, ya kan? Itu kan jadi mahal. Padahal isinya sama-sama madu. Nah, copywritingnya, target marketnya, maka target market premium. Target market premium nyari apa? Orang-orang yang punya duit banyak nyari apa, Bu? Kualitas, rasa. Itu kalau dari sisi produk. Kalau dari sisi manfaat, cari sehat, panjang umur, menjaga kesehatan, ya kan? Kalau bisa kan nggak cepat mati kan gitu toh. Jadi maka menjaga kesehatan penting bagi orang-orang yang punya duit. Maka yang disampaikan bukan madu berkualitas, tapi menjaga kesehatan, memperbaiki pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh bagi dirinya, bagi anaknya, bagi keluarganya. Maka nyetok mereka sebanyak-banyaknya kalau itu bisa meningkatkan imunitas
nambah panjang umur dan menjaga kesehatan. Makanya tadi target market kita siapa? Kalau misalnya HPP-nya sudah kadung tinggi, apakah bisa produk ini diangkat ke level premium? Ketika diangkat ke level premium, maka kemasan, desain juga harus premium mengikuti. Nah, begitu mencapai target market premium, kita harus tahu market premium nyari apa dari produknya kita. Itu. Tahu air Evian? Mahal tuh, Bu. Kenapa ada air mahal? Isinya sama-sama air. Karena kalau orang beli botol Evian ditenteng-tenteng, ih mahal nih, orang kaya nih gitu kan. Prestis yang diangkat, bukan minum, tapi prestis. Yang diangkat apa? Merasakan air minum dari pegunungan Swiss, gitu kan. Gitu. Sama aja perasaan H2O di mana-mana. Seperti itu. Semoga menjawab Oke, kalau baik. HPP-nya tinggi. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi untuk peserta online, monggo. Silakan chat, Peserta online belum ada yang tanya. belum ada lagi. Mungkin kesempatan yang di sini Ini dulu. Ibu Oh, depan Ibu, mau oke. tanya. Ah, Selamat pagi, Mas. Saya Gi, saya ini jual jamu. Gi, Nah, jamu itu kalau copywritingnya selain nyentuh emosional, itu kalau sensasional kasih ide dong apa gitu. emosional dan sensasional. Kalau sering kali kan kita copywritingnya kan emosional karena kita Mm-mm. produk jamu ya. Mm-mm. Nah, saya lagi mencari untuk ide sensasionalnya apa kali Mas ada ide? Tapi sebetulnya nggak selalu semuanya harus disensasionalkan kok, Bu. Ya kan, mungkin apa untuk itu tadi, untuk apa supaya nggak monoton, ya Ah, gini ada dulu. gelombang. Mana mana yang lebih penting sensasionalnya atau Kalau produk emosional? saya emosional Nggak, karena maksud saya begini. Kita itu kadang-kadang terlalu sibuk sama gimmicknya. gimmick ya, Iya. betul. Kita lupa core produknya kita apa. Seharusnya sebagai pemilik brand, yang kita sampaikan adalah core-nya dulu, Bu. Sehingga customer ketika ngomongin jamu, langsung nyebutnya brand Ibu. Itu dulu yang diangkat. Baru kemudian lucu-lucuannya. Nah, Hmm. maka yang harus tersampaikan terlebih dahulu adalah bagaimana customer tuh kalau jamunya jamu apa, Bu? Oh, macam-macam sih kita. Kita Mm-mm. punya 27 produk, jadi Mm-mm. ada yang untuk jantung, untuk lambung, untuk Mm-mm. darah tinggi, untuk kolesterol, untuk asam urat, Ini terus loh, Bu, untuk yang pelangsingan, program bikin bingung pelangsingan. ini toh, Bu. Iya, betul. Ya toh. Ya, itu makanya saya bilang UMKM itu brandnya satu, produknya banyak. Uh, Sehingga tidak tercipta di benak customer positioning yang kuat. ya, Nah, dikuatin aja, Bu. Satu produk yang paling utamanya Ibu apa? pelangsingan. Nah, pelangsing. Iya. Ya, sehingga yang disampaikan ke customer pelangsing ya. Hmm. Yang sekarang sih saya Harga berapa, Bu? apa namanya kita bikin sinom tapi kita kasih nata de coco sama apa namanya Oh, langsing cara seru. langsing Langsing cara enak. cara enak langsing cara enak Ya betul toh? Langsing cara enak. Efeknya langsing, Bu ya? karena kita kenyang tapi kita tidak punya nafsu makan Oke, fungsinya itu tapi ya. kita sehat ya ya Fungsinya itu ya. Jadi menggantikan fungsi makan kenyang ya sehingga orang nggak makan atau bahkan lebih sedikit makan, ya terus akhirnya turun. itu saya padu padankan dengan teh herbal untuk apa namanya memudahkan BAB jadi Oh, ini ususnya ada gulanya. kalau ini ada gula tapi difermentasi jadi di Oke, jadi prebiotik oke, tidak menimbulkan gula darah naik. oke. Kita kan harus lihat dari sudut pandang customer nih. Iya, Ketika mengkonsumsi produknya kita nih, iya, dari segi manfaat. iya. Hmm, diangkat dari sisi mana ya? Kita kan itu Bu. Jadi setiap kali melihat produk, itu kita harus bisa melihat dari sudut pandang mana yang mau kita angkat. Yang mau disentuh ini sudut pandang apa nih? Kalau pelangsing itu fungsinya pelangsing, Maksudnya, ya iya. kan? Ah, kalau mengurangi nafsu makan karena dia kenyang. Itu fungsinya, Dia efeknya efeknya iya, mengurangi nafsu makan. iya, iya. Maksud saya begini,
Kopiko itu permen atau kopi, Bu? Kok permen? Ada kopi. Permen rasa kopi atau kopi bentuk permen? Kopi bentuk permen. Iya, iya, iya. Jadi pikir ya Bu ya. Kopi bentuk permen. Bener Kan ya, betul. itu sudut pandang, Bu. Kopi rasa permen atau kopi bentuk permen? Ya, ini. Mm-mm. Kopi Kop- bentuk permen, Bu. Tapi kalau oke, Ya, ya. oke. Tapi Ibu pernah lihat nggak iklannya Kopiko ngomong permen? Ngantuk minum Kopiko, gantinya ngopi. Nah, Betul toh? ya. Nah, itu sudut pandang, Bu. Sehingga copywritingnya adalah gantinya ngopi. Itu kopi bentuk permen, bukan permen. Makanya kalau kita fokus kepada produk, maka kita ngomongnya permen. Gantinya makan, gantinya sarapan, gantinya makan malam. Iya, iya, iya. Iya toh? Iya, iya. Kalau kita ngomongin produk, maka Kopiko itu permen. Tapi kalau kita ngomongin sudut pandang customer, yang mau disentuh adalah apa ini? Kopi bentuk permen, gantinya ngopi. Hmm, Iya tuh, Bu. iya, iya. Nah, makanya yang harus dikulik adalah kita nggak boleh fokus kepada produknya, maka kita harus fokus kepada fungsi bagaimana cara customer menggunakan, apa manfaat bagi customer. Nah ini, apakah gantinya makan atau hmm, apa ya, harus dipetakan ini Bu, butuh waktu panjang ini untuk memetakan produk ini, karena kita mau ngomong sehat, tapi mengandung gula, itu sudah kontradiktif. Kita juga punya yang produk low sugar. Heeh. Itu, jadi gini, kan kita mau membentuk ini Bu ya, nggak mungkin sekali minum langsing, Iya. nggak mungkin. Oke, maka maka penggunaannya jangka panjang. Dalam penggunaan jangka panjang, kita tidak bisa melibatkan gula di dalam ini. Karena kan pasti asupan gula secara terus-menerus akan meningkatkan gula darah. Betul toh, Bu? Nah, itu harus diinformasikan, ya toh? Diinformasikan. Kalau gula di prebiotik tidak meningkatkan gula darah. Berarti orang minum ini karena naik diabetes nggak mungkin. Dan Yang dan harus jadi gini Bu, ini dibentuk sebagai kebiasaan oh ya. yang harus diangkat, Ah, dibentuk sebagai produk kebiasaan yang harus dikonsumsi setiap hari minimal sekali bisa menurunkan berat badan. Itu ininya hasil akhirnya lebih kepada fitur produknya. Makanya kalau kita fokusnya kepada fitur produk, maka yang kita sampaikan adalah ini memperlancar BAB dan lain-lain. Ini perlu dipikirkan, Bu. Tapi tadi coba saya bantu pikirkan nih. Sudut pandangnya ini apa gitu kan. Karena betul, copywriting itu rumit. Ya, tapi kalau sudah memahami caranya sebetulnya kuncinya itu tadi, sudut pandangnya dari sudut pandang customer melihat produknya kita. Maka gunakan bahasa mereka, bukan bahasa kita. Ya, itu Bu. Tapi nanti saya sekarang masih belum punya jawaban bagaimana harus mengkonsep ini ke siap, dalam copywriting, tapi coba siap. nanti tak bantu pikir Iya, gitu. siap ya, Mas. Sambil nanti Terima saya kasih. pikirkan apa gitu ya. Iya, Intinya kita membangun produk kebiasaan. Membangun kebiasaan dengan meminum produk ini. Itu harus disampaikan. iya, betul. Oke. Siap, Bu. Terima kasih, Mas. Siap, Bu. Matur Assalamualaikum. nuwun. Salam. Monggo, ada Yang lagi. lain? Oh, Oke.
mau lihat yang apa? Gerainya Pak Kuswarna yang Ayam. oke. Nggih. Tuh. Itu kan di situ karena rencana kan insya Allah ada ini mau buka kayak gitu. Nggih. Pakai kontainer kan itu. Nggih. Cuman saya jadi fokusnya tuh gini, menyiapkan expander, menyiapkan menu yang apa pakai akrilik itu di meja-meja kayak gitu. Sedangkan kalau saya lihat ini kan sebenarnya cuman poin-poinnya itu loh headline Simple ya, Bu, itu ya. simple. Nah, ini kan Tapi jadi bikin masukan. bikin menarik ya, Bu, ya. Nah, jadi terus nggak yang mungkin saya juga belum apa paket promo-promo belum ya. Ya. Tapi paling tidak pinginnya itu buat satu headline yang long lasting jadi nggak ganti-ganti biar beban Tagline ya itu namanya, Bu. oh tagline itu. Itu namanya tagline. Oke. Ya. Supaya nggak ganti-ganti contoh Betul. explainer kita harus ganti-ganti kemana-mana Ya. ada bazar kita harus ganti lagi Ya. desainnya kan ya Tagline itu repot. semacam jargon yang kita sampaikan. Ah, Gila kita itu gitu. terus Ya. kemana-mana itu terus Betul. itu berarti Itu gimana? copywriting, Bu. Itu copywriting, Bu. Contoh misalnya, Bu, ya. Kata-kata ini. Ya Ayamnya gurih, kriuknya nagih. terus dipakai ya. Ayamnya gurih, kriuknya nagih. Itu kan permainan kata-kata. Ayamnya gurih, kriuknya nagih. Ih. Ayamnya gurih, kriuknya nagih. Itu kan permainan kata-kata copywriting yang bikin orang ayamnya gurih, kriuknya nagih. Itu copywriting, Bu. Simple. Kita kan mau menjelaskan bahwa ayamnya enak, bumbunya gurih, kriuknya bikin kangen. Ayam gurih, kriuknya nagih. Tapi itu pakai expander nggak? Expander yang di Ex- pinggir-pinggir kontainer Ini banner, Bu. cuman banner di situ ya di Ini nempel banner di saya tempel di triplek. Heeh. Triplek saya tempel di dinding, di itunya, Nggak perlu kontainernya. expander lagi ya. Enggak. Perlu menu nggak? Menu yang kayak di meja-meja gitu nggak? Enggak, saya bikin menu gede di belakang ini. Ini. Saya tempel di belakang. Jadi kan orang kan kalau mau beli kan berdiri kayak gini, Bu. Dia kan ngelihatnya ke sini. Perlu nggak di apa kayak expander atau di itu iris ditempel di sini? Nggak Oh, ada kalau iris kan tuh ya? kalau QRIS perlu, ada, Bu. Kalau kalau orang mau bayar baru tak keluarkan QRIS. Oh Karena gitu. ini kecil sekali kontainer. Kalau ketiup angin kadang-kadang jatuh-jatuh. Nggak perlu di situ ya, Pak? Di itu loh poster-posternya. Nggak perlu. Kita kan sebenarnya mau menunjukkan poin kepada customer apa sih? Iya, supaya kita. Itu aja, Bu, nggak usah rame-rame, Bu. Ramean tapi bingung nggak semua. Yang penting gratis fruity ayam, terus ada gambar ayam, kriuknya gurih, gepreknya nagih. Terus ini saya ulang di sini, gepreknya bikin nagih. Intinya kan nagih, nagih, nagih. Nagih itu kan ngulang-ngulang-ngulang gitu kan. Terus menu yang banyak itu dikecilkan jadi satu yang best seller gitu ya. Akhirnya. Susunan menu. Jadi kan kalau menu itu kan di situ Yang paling ayam mahal yang paling geprek, atas, Bu. Yang yang paling atas. mahal yang paling atas. Yang mahal. Yang paling mahal paling atas kalau menyusun menu. Yang paling mahal kalau di atas. Yang paling mahal atas. Iya, ini turun susun. Karena orang scanningnya dari atas ke bawah. Oke. Yang mahal dulu. Bukan Kan apa? sudah di Rupiahnya nggak counter ini. ditonjolkan. Mau pesen. Gimana? Kalau di situ kan rupiah nggak ditonjolkan di menu juga nggak disamarkan maksudnya. Saya Disamar. nggak tulis harga kan di situ, Bu. Ya. Saya cuma tulis harga paket geprek 12.000 gratis fruity. Keluar harga cuma di promo itu saya kasih gratis lagi. Jadi orang kan turun. Kenapa kok menu yang mahal taruh di atas? Dalam menu ya. Ini ketika kita menyusun menu. Supaya pelayan kita bisa upselling ke atas. Enggak yang ini aja, Kak. Ini best sellernya. Karena kan best seller di atas biasanya. Gitu aja. Kan orang nggak tahu juga. Makanya saya selalu bisa menggiring customer supaya beli yang mahal. Seperti itu. Taunya dari mana? Niru, Bu. Saya kalau ke restoran gitu ya, lihat menu bagus, saya selalu foto itu, cekrek ini. Wah, ini bagus juga ini. Niru saya. Jadi pada saat saya bikin ini, saya cobain semua merek ayam yang ada, Bu. Sambil saya lihat menunya. Oh ini, oh ini. Oh Hisana promonya gratis fruity. Oh ya, tiru ah. Begitu Hisana gratis fruity saya nyoba, ternyata naik juga penjualan itu kan.
Emang ada yang larang, Bu? Kecuali budgetnya. Nggak ada. Nggak ada. Sama. Betul. Plug juga nggak apa-apa, Bu. ATP, Bu. Amati tiru plug juga nggak apa-apa. Iya, iya. Kalau sana bikin program apa, kita ngikut. Karena bikin program kita ngikut, gitu. Beli 2 gratis 1, gitu kan. Kan promo yang udah umum. Ya kan semua orang mencoba promo yang sama. Nah, kalau misalnya kita lihat, oh sana kok bikin promo berhasil ya. Mungkin saya coba bikin promo yang sama. Siapa tahu berhasil. Coba ada pertanyaan. Gimana, Bu? Dari online. Dari online ada pertanyaan? Ada yang tanya dari peserta online, Mas. Untuk produk aksesoris handmade berupa bros bagaimana, Pak? Iya. Bagaimana Kalau gimana? kita fokusnya ke bros, ke produk, susah kan, Bu, nguliknya. Apa yang mau dipromoin ya? Kata-kata apa yang mau dibikin ya? Tapi kalau misalnya dari sudut pandang customer, cantik tadi, iya toh, bros itu, aksesoris itu, iya. Ibu aksesoris bros, bros juga. Oke, kalung cincin. Bu, kalau fokusnya kepada produk, Ibu susah kan nawarinya? Mau apa ya yang mau saya tulis ya? Atau apa yang mau saya tawarkan ya? Aksesoris, aksesoris hanya, yang lain juga aksesoris. Sama kan? Akhirnya nggak ada bedanya. Nggak ada beda, persaingannya juga begitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sudut pandangnya adalah eh, cantik setiap hari, jadi beda. Hijab itu kan sama hijab, Bu. Tapi coba Ibu lihat, Ibu itu kan sama, Bu. Maksudnya aksesoris dan hijab itu kan produk yang hampir bersamaan. Karena hijab juga saingannya banyak. Coba lakukan belajar dari brand lain, saya sarankan hijab. Hijab apa yang dikomunikasikan? Dia nggak mungkin jual hijab. Kayak brand-brand yang besar ya, kayak apa sih yang ada BB-nya itu? Hijab-hijab yang ada outletnya itu apa, Bu? Ya kayak button scarf gitu, terus kemudian yang punya brand-brand yang punya loyal market, dilihat, Bu. Iklannya dia apa? Instagramnya dia ngomongin apa? Nggak mungkin dia ngomongin hijab. Yang dia omongin bukan hijab, yang dia omongin adalah cantik, elegan setiap hari, terus kemudian kemewahan setiap hari. Itu yang dia omongin, bukan ngomongin soal hijab. Begitu juga dengan aksesoris yang berupa bros atau yang lain. Sudut pandangnya ketika customer pakai bros kita, jadi apa? Jadi seperti apa? Itu, gitu. Atau apa ya sudut pandangnya ya? Ini harus ngulik lagi, Bu, makanya. Setiap produk itu harus dikulik dari sudut pandang mana yang mau kita sentuh. Sama seperti Kopiko tadi, permen bentuk kopi atau kopi bentuk, permen rasa kopi atau kopi bentuk permen. Itu harus dikulik. Produknya Ibu aksesoris. Apakah aksesoris dalam bentuk cincin atau aksesoris dalam bentuk kalung atau elegan dalam bentuk ini, keeleganan, kecantikan dalam bentuk bros atau apa ya? Hmm. Hmm? Ada yang bisa kasih masukan nggak sudut pandangnya? Cantik dalam setiap penampilan. Boleh, tapi yang ditonjolkan adalah ketika bros dipasang di hijab. Boleh ngomong seperti itu, elegan. Boleh, boleh seperti itu. Atau satunya bentuk peniti, satunya bentuk bros. Kan beda sama, Bu. Pakai peniti sama bentuk bros dalam marketingnya. Ada yang dalam bentuk ring, itu di foto produknya, terus disampaikannya seperti itu. Cantik dalam keseharian atau
bikin hari-harimu beda, atau iya, cukup kata-kata simpel seperti itu dengan visual yang bagus. Kalau sekali lagi Bu, bros, Ibu produksi bros, ditaruh di meja, kemudian difoto, sama visualnya dipasang di hijab, terus kemudian difoto, beda kan Bu? Beda, kesannya kan beda, penangkapannya beda. Kalau produk di foto produknya saja, maka kita ngomongnya produk. Tapi kalau dipakai, ini jadi apa? Jadi cantik, jadi elegan. Maka yang kita katakan adalah elegan, kata-kata di banner atau di postingan Instagramnya ya, elegan setiap hari, atau menjadikan penampilanmu lebih percaya diri, atau lebih apa. Nah itu, memancarkan aura loh. Kan udah ketemu kata-kata bagus, maka fokusnya adalah fokus bukan pada produk, tapi fokusnya kepada customer melihat ketika memakai. Itu Bu, saran saya. Nggak usah terlalu banyak kata-kata gitu. Iya, Ibu baru ikut sehari sudah bisa bikin merangkai kata-kata copywriting yang keren loh ya. Peserta online-nya juga kasih masukan Mas Kuswana. Peserta online kasih masukan juga tampil dalam kemewahan. Loh, keren loh. Tampil dalam kemewahan. Ya kan? Kasih hijab. Bu, tak kasih contoh. Eh, brand hijab apa yang mahal? Button scarf. Orang nggak perlu lihat logo button scarf kan mesti di dalam hijabnya ada BB gitu toh. Iya. Coba fotonya brosnya pakai hijab button scarf. Hijabnya button scarf, brosnya pakai brosnya ibu. Numpang keren, numpang keren. Kan kita nggak ngeliatin button scarfnya, hijabnya pakai button scarf, brosnya pakai brosnya ibu. Jadi terangkat levelnya. Iya, ya. Dalam teknik marketing Bu, ada yang namanya piggyback. Piggyback itu gendong punggung. Jadi saya digendong Fruity. Gitu. Saya punya brand teh atau kopi gitu ya, misalnya. Saya kerjasama dengan Garuda Indonesia. Garuda, contoh Bu, bukan, oh belum, mudah-mudahan, amin gitu kan ya. Amin. Amin. Saya kerjasama dengan brand Garuda. Produk saya dijual on board di pesawat. Orang tahu brand kopi saya enggak? Enggak, tapi orang tahu ini dijual di Garuda. Kira-kira barang bagus enggak? Dibeli Bu. Orang nggak tahu brand saya, tapi orang tahu Garuda. Ya, itu Bu, saya digendong Garuda. Sama seperti produk saya digendong Fruity. Sama seperti brosnya Ibu tadi digendong button scarf. Itu Baik, mungkin konsepsi. kesempatan satu kali lagi untuk peserta bertanya dari online maupun offline. Ada lagi? Dari online mungkin? Ada ini, Tidak ada juga. Ibu yang di depan bertanya. Heeh. Contohnya Bu. Iya, Saya kan jualan nasi Timur Tengah, kan nggak banyak juga gitu. Untuk cara mengungkapkan bahwa dia spesialnya itu dari sudut pandang yang emosionalnya atau yang sensasionalnya ya? makanan Timur Tengah. Iya. Pengalaman Bu. Yang dijual bukan emosional, pengalamannya. Pengalaman makan makanan Timur Tengah tanpa harus pergi ke Timur Tengah. Yang diangkat pengalamannya. Jadi merasakan apa yang dirasakan. Ketika saudara-saudara kita berangkat haji, mereka akan makan makanan Timur Tengah. Masa mau makan makanan Timur Tengah nunggu naik haji?
Ya kan seperti itu loh. Jadi pengalaman makan makanan Timur Tengah tanpa harus pergi ke, sama seperti ketika mengkomunikasikan takoyaki makanan Jepang kan nggak perlu pergi ke Jepang. Jadi yang disampaikan adalah itu sensasi pengalaman makan makanan Timur Tengah yang otentik atau original resepi gitu atau apa tanpa harus pergi ke negara ke tempatnya ke asalnya. Nah, visualnya didukung oleh apa? Visualnya didukung oleh misalnya fotonya itu yang masak misalnya pakai baju Kamis. gamis. Jadi ditunjukkan visual-visual seolah-olah ini memang resep-resepnya dan unsur-unsurnya Timur Tengah. Atau ketika foto produk ditaruh di loyang stainless, terus di samping-sampingnya ada ceret minuman teh teko ala Arab-Arab. Nah, sehingga secara visual menunjang bahwa ini memang makanan Arab. Jangan terus kemudian difoto makanan Arab tapi nggak ada unsur-unsur yang menunjang Arab-Arabnya sama sekali. Seperti itu. Jadi membangun pengalaman. Terus kalau seperti itu, Bu, tumbuhkan testimoni, Bu. Jadi harus sering menumbuhkan testimoni. Berupa visual atau berupa tulisan? Tulisan boleh, teman-teman yang sudah pernah beli disuruh testimoni, di screenshot, dipasang di Instagram. Jadi eh, kesan mereka ketika merasakan brandnya ibu apa. Makanan itu kan bikin orang nggak makan karena nggak yakin aja. Bagaimana menumbuhkan keyakinan orang mau makan ya testimoni yang banyakin. Seperti itu. Gitu, Bu. Jadi mengecilkan resiko. Bagaimana cara mengecilkan resiko? Perbanyak testimoni. Seperti itu. Ingat, Bu, ya. Jadi sebagai seorang marketer, ketika kita membuat eh, program marketing, selalu memperbesar benefit dan mengecilkan resiko. Itu harus dipikirkan. Jadi bagaimana ya supaya mengecilkan resiko? Testimoninya banyakin. Bagaimana ya supaya menggedein benefit? Mungkin bikin promo khusus minggu ini beli nasi kebuli free minuman apa, free apa khusus minggu ini supaya orang mau nyoba dulu. Tidak ada promosi terbaik selain merasakan sendiri. Kalau sudah merasakan enak pasti beli lagi. Tapi kalau cuma gambar belum tentu itu merasakan, itu persepsi. Persepsi. Positioning tercipta pada gigitan pertama, Bu. Itu tercipta. Kalau kita lihat iklan nih, iki lho rek, bakso tetelan paling enak sak Surabaya. Nah, kan konten-konten banyak begitu. Datang tuh kita ke sana. Persepsi kan? Ketika kita satu hub nggak enak, maka positioning tercipta. Brand ini nggak enak. Jadi makanya untuk memperbanyak orang yang mau coba, bikin promo-promo seasonal, gratis ini minggu ini, sambil tumbuhkan testimoni. Nanti lama-lama orang kebangun, Bu, kepercayaannya. Seperti itu. Terima kasih, Mas. Siap, Bu, semoga menjawab. Sudah? Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat ya, Bu, ya. Eh, Kata-kata bisa menggugah emosi, ya kan? Kata-kata juga bisa meningkatkan penjualan. Maka eh, kalau kita lagi jalan-jalan sebagai pelaku usaha, sudah mulai belajar tengok-tengok kiri kanan, lihat iklannya orang-orang gitu kan. Kalau menarik gitu, tiru. Kok menarik dicatat, kok menarik difoto. Sehingga kita akan terus belajar dari mengamati orang-orang yang usahanya sudah mulai berjalan lebih dahulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.